Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini materinya adalah pembagian pada pecahan. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu melakukan operasi pembagian pada pecahan campuran dan pecahan desimal dengan benar. Nah, pembagian pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, pecahan campuran sudah dijelaskan kemarin ya. Pada perkalian ya. Pecahan campuran itu diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, pembagian pecahan ini dapat juga disebut sebagai perkalian terbalik. Nah, coba perhatikan ya. A per B dibagi C per D ini sama dengan A per B kali D per C. Nah, pernyataan di atas perhatikan, ini sebagai perkalian terbalik. Ini artinya kalau ada pembagian pada pecahan biasa ataupun pecahan campuran, operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Namun suku yang akhir ini dibalik. Artinya pembilang ditaruh di penyebut, sedangkan penyebut ditaruh di pembilang. Yang dibalik apanya? Yang dibalik adalah suku akhir antara pembilang dan penyebut. Kapan membaliknya? Setelah kita mengubah dari pembagian menjadi perkalian. Nah, kalau pembagian sudah kita ubah menjadi perkalian, maka ini harus dibalik. Pembilang ditaruh di penyebut, penyebut harus ditaruh di pembilang. Oke. Nah, ini dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Kapan? Setelah mengubah dari pembagian menjadi perkalian. Nah, setelah ini kita beri contoh-contohnya. Contoh, nih ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Mana yang dibalik anak-anak? Ya, kalian tadi kan begini, pembagian pada pecahan bisa disebut sebagai perkalian terbalik. Yang dibalik apa? Suku akhir. Setelah operasi pembagian diubah menjadi perkalian. Kalau sudah diubah menjadi perkalian, pembilang dibalik ditaruh di penyebut, penyebut ditaruh di pembilang. Oke, coba contohnya sekarang. 4 per 5 dibagi 2 per 3. Nah, pembagian ini jangan dikerjakan dulu ini sebelum diubah menjadi perkalian. Maka diubah menjadi 4 per 5 tetap. Pembagian diubah menjadi perkalian. Nah, kalau sudah mengubah operasinya, maka yang suku setelahnya perkalian, suku akhir ini dibalik. Penyebut ditaruh di pembilang, pembilang ditaruh di penyebut, sehingga menjadi 3/2. Nah,
Sekarang tinggal mengalihkan. Bila ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, langsung kita kalikan boleh. Oke, maka kemarin pada perkalian sudah diterangkan bahwa kalau perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 4 kali 3 sama dengan 12 per 5 kali 2. Berapa? 10. Jadi hasilnya 12 per 10. Nah, ini belum sederhana. Kita sederhanakan dulu bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. Sehingga hasilnya 6 per 5. Nah, ini lebih dari 1. Kok tahu? Iya, karena banyak pembilangnya daripada penyebutnya. Maka kita jadikan pecahan campuran. Ya. 6 dibagi 5, 1. Untuk mencari sisanya bagaimana? 1 kalikan 5. Berapa? 5. Kalau begitu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Penyebutnya berapa? 5. Sehingga hasil akhir adalah 1 per 5. Nah, begini anak-anak. Kemarin ada soal, andaikan jawaban pada option atau pilihannya itu tidak disederhanakan. Pilihannya hanya 6 per 5. Ya kalau tidak ada 1 per 5 ya sudah, itu jawaban 6 per 5 itu juga sudah betul. Ya, kalau kalian menemui soal yang optionnya seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan. Nah, ini pecahan campuran dan pecahan biasa. 1, 2 per 5 dibagi 4 per 5. Nah, tentunya sama dengan perkalian yang kemarin. Bila ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Ya. Itu kan 1, 2 per 5. Pecahan apa? Pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana? Masih ingat ya caranya? Iya, bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 1 kali 5 berapa? 5 ditambah 2, 7. Sehingga hasilnya adalah 7 per 5 dibagi 4 per 5. Nah ya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Oke, bagaimana langkahnya tadi kalau pada pembagian? Iya, diubah menjadi perkalian terbalik. Artinya perkalian, kemudian setelah itu dibalik antara penyebut dan pembilang. Sehingga operasinya adalah 7 per 5 kali. Nah, pembagian, operasi pembagian diubah menjadi perkalian. Kalian harus ingat, bila sudah mengubah operasinya, maka suku setelahnya ini dibalik antara pembilang dan penyebut. Yang awalnya 4 per 5 menjadi berapa anak-anak? 5 per 4. Pembilang ditaruh di penyebut, penyebut ditaruh di pembilang. Oke, setelah itu tinggal mengalihkan. Oke, pembilang. Oh, ini ada yang bisa disederhanakan. Perhatikan. 7, 4 tidak bisa. Kalian masih ingat kemarin cara menyederhanakan? Iya, dengan silang antara pembilang dan penyebut. Entah itu atas bawah atau silang antar pecahan. Tidak boleh pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Harus silang antara pembilang dan penyebut. Boleh atas bawah, boleh silang. Ya, itu. Nah, sekarang mana yang bisa disederhanakan? Iya, 5 dan 5. Kita bagi berapa? 5. 5 dibagi 5, 1. Kemudian secara silang 5 dibagi 5, 1. Masih adakah yang bisa disederhanakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita tinggal mengalihkan. 7 kali 1 sama dengan 7. 1 kali 4, 4. Sehingga hasilnya adalah 7 per 4. Nah, tentunya ini masih banyak
pembilangnya sehingga lebih dari 1. Jadikan pecahan campuran. 7 dibagi 4 berapa anak-anak? 1. Oke, sisanya cara mencari sisa 1 kalikan 4 berapa? 4. Setelah itu 7 dikurangi 4 berapa? 3. Penyebutnya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 1/3/4. Paham anak-anak? Oke. Satu contoh lagi sekarang, coba. Nah, sekarang contoh 3. 1/2/3 dibagi 7 1/2. Ini pecahan campuran semua. Oke, kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat anak-anak caranya? Bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 1 kali 3 berapa? 3 ditambah 2 5. Nanti penyebutnya berapa? 3. Sehingga hasilnya adalah 5/3. Nah, kemudian yang satunya bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 7 kali 2 14 ditambah 1 15. Oke, penyebutnya 2 sehingga hasilnya adalah 15/2. Oke anak-anak, bagaimana cara mengerjakan pembagian? Masih ingat? Iya, pembagian bisa dikerjakan dengan perkalian dibalik atau perkalian terbalik. Nah, ini 5/3. Operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, kemudian bilangan selanjutnya dibalik antara pembilang dan penyebut menjadi berapa? 2/15. Ya, jangan sampai lupa. Bila sudah mengubah dari pembagian ke perkalian, maka pembilang dan penyebut dibalik. Oke, sekarang bisakah ini disederhanakan agar kita nanti menyederhanakan tidak di akhir? Perhatikan contoh 1 dan 2 ya. Contoh 1 itu menyederhanakannya di akhir. Hasilnya sama saja. Tapi kalau menyederhanakannya di akhir, ini hasil perkaliannya lebih banyak. Namun kalau disederhanakan sebelum dikalikan, itu lebih mudahnya apa? Hasil perkaliannya tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau tidak kita sederhanakan, tadi kan 7 kali 5 35. 5 kali 4 20. Kita menyederhanakan di akhir. Gitu ya, lebih mudahnya, lebih cepatnya bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ini tadi Ibu memang memberi contoh nomor 1. Kenapa? Karena biar kalian tahu, boleh disederhanakan di awal, boleh disederhanakan di akhir. Oke, matematika banyak cara. Oke, yang ketiga, kita sederhanakan. Secara apa? Atas bawah apa silang anak-anak? Iya, silang. Berapa? 5 dan 15. Kita bagi berapa mereka? Iya, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Kalau kita sederhanakan dengan 15 dibagi 5 berapa? 3. Sehingga perkaliannya nanti adalah 1 kali 2 per 3 kali 3. Oke ya, gitu. 1 kali 2 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 2/9. Ini sudah menjadi pecahan yang sederhana. Nah, Ibu tandaskan lagi cara mengerjakan pembagian. Bagaimana tadi? Ini ya, pembagian bisa disebut dengan perkalian dibalik. Apa yang dibalik? Pembilang dan penyebut setelah mengubah pembagian menjadi perkalian. Oke,
Bila ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, bila ada yang bisa disederhanakan, sebelum dikalikan itu lebih mudah disederhanakan terlebih dahulu. Oke, insya Allah paham. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kalau tadi pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang pembagian pada pecahan desimal. Ini cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya, perhatikan. 3,6 dibagi 0,3. Perhatikan, kalian sudah bisa membaca 3,6 itu satu tempat desimal. Nanti penyebutnya mesti berapa? 10. Berarti kita tulis 36 per 10. Dibagi berapa? 0,3. 3 per 10. Nah, pada pembagian itu sama dengan perkalian dengan suku akhir dibalik. Oke. Ya. Perkalian pembagian kita ubah menjadi perkalian. 36 per 10 kali, kalau sudah kali suku akhir kita balik antara pembilang dan penyebutnya menjadi 10 per 3. Nah, oke, perhatikan, adakah yang bisa disederhanakan sebelum dikalikan? Kalau tidak disederhanakan, ini nanti 36 kali 10 mesti 360. Oke, kita sederhanakan dulu. Mana yang kamu suka? Disederhanakan dulu, mana? Iya, ya. 10. Kita bagi berapa? 10. 1 hasilnya. Secara silang dengan pembilang 10 dibagi 10. 1. Nah, sekarang 36 dan 3. Kita bagi berapa mereka? 3. 3 dibagi 3, 1. 36 dibagi 3, hasilnya adalah 12. Nah, kalau sudah disederhanakan, kita mengalikannya lebih mudah, tidak dengan angka yang besar, ya. Sehingga 12 kali 1 hasilnya 12. 1 kali 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 12 per 1 atau sama dengan 12. Oke, insya Allah lebih mudah ini ya, desimal diubah menjadi pecahan biasa. Oke, contoh yang nomor 2 sekarang. Nah, sekarang contoh yang nomor 2. Perhatikan, 0,16 dibagi 0,4 kita jadikan pecahan biasa. Perhatikan, 0,16 itu 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Penyebutnya tentunya 100. Kita tulis 16 per 100 dibagi 4. Kita tulis 4. Penyebutnya berapa? 10. Kenapa 10? Karena 1 angka di belakang koma. Ya. Maka 4 per 10. Nah, oke. Sudah menjadi pecahan biasa semua. Bagaimana tadi pembagian pada pecahan? Pembagian pada pecahan bisa dikerjakan dengan perkalian dengan suku akhir dibalik. Oke. Kita tulis 16 per 100. Pembagian kita ganti, kita ubah menjadi perkalian. Namun kalau kita sudah mengubah menjadi perkalian, maka suku setelahnya, suku yang akhir, kita balik. Penyebut ditaruh di pembilang, pembilang ditaruh di penyebut, sehingga menjadi angka bilangan 10 per 4. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian ini cara pengerjaannya? Iya, kita sederhanakan dulu sebelum dikalikan agar hasil perkaliannya tidak terlalu banyak. Oke.
10 dan 100 bisa dibagi dengan berapa? 10. Oke, 100 dibagi 10 dapat 10. 10 dibagi 10 berapa? 1. Oke, sekarang yang 1 dengan silang juga, 16 dan 4. Dibagi dengan bilangan berapa, anak-anak? Iya, 4. 16 dibagi 4 hasilnya berapa? 4. Sekarang 4 dibagi 4 1. Betul. Nah, kalau sudah ada hasil ini, kita tinggal mengalikan. Kecilkan hasilnya. 4 kali 1 berapa? 4. 10 kali 1 10. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Nah, ini karena masih bilangan genap semua, masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan bilangan berapa, anak-anak? 2, ya. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Sehingga hasilnya adalah berapa? 2/5. Atau kalau desimalnya, karena ini tadi pecahan desimal, mintanya desimal, 4/10 langsung kita tulis desimal. Tidak usah menyederhanakan. Kalau mintanya adalah apa? Desimal. Desimal kan pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka ini kita tinggal menulis, tidak usah disederhanakan, ya. Karena pecahan desimal. Kita tulis 4, kemudian dilihat nolnya berapa? Bilangan 10 tentunya hanya ada satu angka di belakang koma 1. Berarti 0,4. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Cara yang kedua. Ya, pembagian pecahan desimal cara yang kedua. Ini dikerjakan dengan pembagian secara susun. Namun, dalam pembagian secara susun ini harus memperhatikan banyaknya angka di belakang koma, baik pada pembagi maupun bilangan yang dibagi. Jadi harus mengganti tempat desimal. Beda kalau perkalian. Kalau perkalian kemarin kan dijumlahkan, ya. Dijumlahkan. Kalau perkalian pada bilangan desimal itu berapa angka di belakang koma dijumlahkan antara apa? Pengali dan yang dikalikan. Kalau 1 tempat desimal dan 2 tempat desimal dijumlah menjadi 3 tempat desimal, sehingga hasil akhir mengganti 3 tempat desimal. Nah, tapi kalau pada pembagian ini nanti mengganti atau mengurangi tempat desimal, ya, antara pembagi dan yang dibagi. Berarti yang dibagi dikurangi tempat desimal pembaginya. Nah, sekarang contohnya 16,8 dibagi 1,2. Perhatikan berapa bilangan, berapa angka di belakang koma. Ini yang dibagi 1. 1 angka di belakang koma. Nanti harus diganti juga dengan 1 angka di belakang koma. Nah, ternyata pembaginya juga 1 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya nanti adalah klop, ya. 1 dikurangi 1, nanti hasilnya 0 angka di belakang koma atau tidak ada komanya. Oke, kita kerjakan secara susun. Namun pengerjaan pada pembagian secara susun ini mengabaikan tempat desimal karena kita bagi seperti kita membagi pada bilangan bulat. Kita membagi pada bilangan bulat. Nanti mengganti tempat desimalnya kita melihat pada pembagi dan yang dibagi, ya. Oke,
Kita anggap 168 dibagi 12. Oke, 16, 1 bagi 12 nggak bisa, 16 dibagi 12 dapat 1. 1 kali 12, 12. Sehingga 16 dikurangi 12 masih sisa 4. Oke, 8 turun. Sehingga menjadi bilangan 48. Nah, 48 dibagi 12 dapat berapa, Nana? Iya, betul, dapat 4. Coba kita buktikan, betulkah dapat 4 ya? 4 kali 12 kita kembalikan. Hasilnya berapa? 48. Sehingga kalau dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, sehingga hasilnya 168 dibagi 12 hasilnya adalah 14. Kita taruh di sini 14. Oke, kita lihat tadi, kita lihat kembali berapa tempat desimalnya. Ini 1 angka. Diganti 1 angka. Klop, berarti 0 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 0 angka itu berarti kan 14,0. Kalau koma 0 berarti tidak usah diberi koma. Hasilnya adalah 14. Oke, contoh yang kedua sekarang. Nah, tetap dengan bilangan yang sama, namun beda berapa angka di belakang koma. 1,68 atau 1,68 dibagi 1,2. Nah, kalau kita membagi, abaikan tempat desimalnya. Anggap saja 168 dibagi 12. Sama ya, caranya sama. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 14. Namun nanti beda tempat desimal. Nah, kita lihat sekarang. Hasilnya jelas 14. Tinggal komanya berapa? Ada komanya atau tidak itu nanti dilihat di sini. Yang dibagi ada 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Pembaginya berapa angka di belakang koma? 1. Nah, kalau kita ganti berarti 2 diganti hanya 1, berarti 2 dikurangi 1, masih ada 1 angka di belakang koma. Sehingga tetap kita tulis 14. Perhatikan 14, 1 angka berarti komanya taruh sini, seret. Hasilnya berapa nanti? 1,4. Nah, kita tulis 1,4. Sama 14-nya, tapi tadi kan yang satu ada komanya, yang atas tidak. Kenapa? Karena beda. Ya. Yang dibagi 2 tempat desimal, pembagi hanya 1. Itu bedanya ya. Sehingga masih 2 dikurangi 1, 1 angka di belakang koma. Oke, contoh yang ketiga sekarang. 0,168 dibagi 1,2. Perhatikan, 0,168. Berapa tempat desimal atau berapa angka di belakang koma? Iya, 3. 1,2 berapa? 1 tempat. Sehingga 3 hanya diganti 1, masih sisa 2 ya. 3 dikurangi 1 masih sisa 2 angka di belakang koma nanti hasilnya. Nah, tapi kalau bilangannya sama kita menghitungnya. 168 dibagi 12. Sama di sini. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 14. Tapi kita mengganti 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Nah, berarti berapa? 1, 2. Komanya ini sebelum bilangan 1. Berarti hasilnya adalah 0,14. Ya, 0,14. Paham anak-anak? Alhamdulillah.
Nah, paham ya? Kalau nggak paham bisa tanya, bisa lewat WA atau SMS ya kalau bertanya. Nah, insya Allah dengan keterangan itu kalau kalian banyak berlatih di buku-buku diktat kalian itu banyak soal-soal tentang pembagian ya. Yang perlu diingat tadi bagaimana caranya, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian operasinya diganti dengan perkalian dengan suku akhir dibalik antara pembilang dan penyebut. Banyak-banyaklah berlatih dengan sungguh-sungguh ya. Agar apa? Agar kalian sukses dan bisa. Oke anak-anak, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.